الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق الله الكريم. Hadirin jemaah salat Jumat rahmatullah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat yang mulia ini, di waktu yang penuh keberkahan ini, kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat kesempatan, nikmat kesehatan untuk bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, beserta pengikut-pengikut beliau, sahabat beliau yang insyaallah kita semua yang hadir pada hari ini hingga nanti sampai akhir zaman. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya setiap khatib selalu mengingatkan kita semua, terutama untuk diri khatib sendiri, untuk selalu meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal iman dan takwa inilah kelak kita nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat rahmatullah subhanahu wa ta'ala, judul khutbah tema kita pada hari ini yaitu berhati-hati dengan istidraj. Hadirin jemaah salat Jumat rahmatullah subhanahu wa ta'ala, layaknya orang tua yang memanjakan anaknya, Allah Subhanahu wa ta'ala pun kerap memanjakan hambanya. Inilah yang dinamakan dengan istidraj. Muhammad Hasbi As-Siddiqi dalam tafsir Al-Quran Al-Majid, beliau menerangkan bahwa istidraj adalah pemanjaan agar lebih terjerumus kepada kehinaan. Mereka mengira melalui berbagai kemuliaan, berbagai kenikmatan Allah sedang memberikan kemuliaan kepada mereka, padahal Allah Subhanahu wa taala sedang menghinakan mereka secara perlahan-lahan dan bahkan membinasakan mereka. Mereka selalu berbuat maksiat dan tidak beribadah. Namun Allah memberikan kemajuan hidup dunia, Allah memberikan harta yang berlimpah, padahal mereka tidak pernah bersedekah. Allah karuniakan rezeki yang berlipat-lipat, padahal mereka jarang sekali solat, tidak senang pada nasihat ulama, dan terus berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup dikagumi, dihormati, padahal akhlaknya bejat, diikuti, diteladani dan diidolakan, padahal bangga mengumbar aurat dalam berpakaian. Sangat jarang sekali
diuji oleh penyakit, padahal dosa-dosa menggunung. Tidak pernah diberikan musibah, padahal gaya hidupnya jumawa, meremehkan sesama, angkuh dan sombong. Allah berikan anak-anak yang sehat dan cerdas, padahal ia memberi makan dari harta hasil yang haram, dari harta riba, dari hasil korupsi, dan hari hasil menipu dan lain sebagainya. Hidup bahagia penuh canda tawa, padahal banyak orang karenanya terzalimi. Karirnya terus menanjak, padahal banyak hak orang yang diinjak-injak. Semakin tua semakin makmur, padahal berkubang dengan dosa sepanjang umurnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin." Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, kata Allah, rencanaku sangat teguh. Surah Al-A'raf ayat 182 dan 183. Istidraj berasal dari akal kata daraja, yang secara bahasa berarti tangga, atau meningkat sedikit demi sedikit, atau tahap demi tahap, ataupun perlahan-lahan. Sedangkan secara istilah berarti kenikmatan materi yang diberikan kepada seseorang yang secara lahir semakin bertambah, tetapi kenikmatan yang bersifat imaterial semakin dikurangi atau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara ia tidak menyadarinya. Secara lahiriah, kemewahan dunia Allah berikan kepada mereka, namun secara batinnya perintah ketakwaan, ittaqullah, ia abaikan. Uraian tersebut diperkuat oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berbunyi, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farahu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan di dunia kepada hambanya yang suka melanggar perintahnya, maka itulah yang disebut dengan istidraj. Kemudian beliau membaca firman Allah surah Al-An'am ayat 44. Maka tak kala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam dan berputus asa. Rawahu Ahmad. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar jilid 3 menjelaskan bahwa istidraj menurut Quran surah Al-An'am ayat 44 bermakna dikeluarkan dari garis lurus kebenaran tanpa disadari. Allah Subhanahu wa taala memperlakukan apa yang Dia kehendaki, dibukakan segala pintu kesenangan hingga orang tersebut lupa diri. Dianalogikan ibaratnya tidak ingat bahwa sesudah panas pasti ada hujan, sesudah lautan tenang pasti ada gelombang yang datang.
Mereka dibiarkan berbuat maksiat dengan hawa nafsunya hingga tersesat jauh. Lalu Allah Subhanahu wa taala datang dengan siksa yang secara tiba-tiba. Allah melakukan pembiaran atas maksiat yang mereka lakukan, memberikan kesenangan terus-menerus yang melalaikan mereka, hingga pada saatnya Allah Subhanahu wa taala akan mencabut semua kesenangan sampai mereka termangu dalam penyesalan yang terlambat. Hal ini juga terjadi pada zaman dahulu, istidraj yang menimpa Fir'aun dan Qarun. Fir'aun diberikan kekuasaan tetapi jumawa, sombong. Akhirnya Allah tenggelamkan ia karena kesombongannya. Ia menjadi manusia yang sombong dan menantang, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya ia mati ditenggelamkan oleh Allah dalam laut bersama pasukannya ketika mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Kemudian cerita Qarun adalah salah satu orang yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Awalnya ia adalah orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Kemudian diajarkan kepadanya oleh Nabi Musa alaihissalam tentang cara mengelola emas. Dalam waktu singkat, ia pun menjadi kaya raya dengan mempunyai banyak emas dan harta melimpah. Akan tetapi lambat laun ia mulai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarun dengan kelalaiannya pun dibinasakan dengan ditelan bersama harta-hartanya. Makanya kalau hari ini ada yang menemukan harta tertimbun dalam tanah, orang-orang akan menyebutnya sebagai harta Qarun dengan dinisbatkan kepada harta Qarun yang ditelan oleh bumi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 178. Wa la yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsmana wa lahum 'adzabun muhin. Dan janganlah sekali-sekali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istidraj bisa terjadi kepada siapa saja, bagi orang awam maupun ahli ibadah. Orang mukmin akan merasa takut dengan istidraj, yakni kenikmatan semu yang sejatinya murka Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman akan beranggapan bahwa kesenangan yang mereka peroleh merupakan sesuatu yang layak didapatkan. Biasanya istidraj diberikan kepada orang-orang yang mati hatinya. Mereka adalah orang-orang yang tidak merasa bersedih atas ketaatan yang ditinggalkan dan tidak menyesal atas kemaksiatan yang telah dilakukan. Secara psikologis, orang yang tertimpa istidraj perilakunya sangat terlena dengan semua yang ia punya, sehingga lupa bahwa semua hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala untuk sementara. Dia lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Begitu juga ia gemar melakukan kemaksiatan, melaksanakan tanpa merasa melakukan dosa dan menganggap nikmat Allah yang diberikan Allah merupakan suatu kebaikan untuknya. Oleh karena itu, kita yang hadir pada hari ini bisa mengambil pelajaran dari sebuah istidraj yang Allah berikan kepada orang-orang yang memang mendapatkan harta berlebih, mendapatkan tahta berlebih, mendapatkan jabatan yang dari dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja itu merupakan istidraj yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Asyiral muslimin
yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ketika seorang mendapatkan kenikmatan, baik nikmat materi maupun non materi, hendaklah ia bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, zat pemberi nikmat, dan bukannya lupa kepadanya. Dan segala bersyukur kepadanya baik secara lisan maupun perbuatan, maupun keyakinan dalam hati, realisasi maupun keyakinan dalam hati. Realisasi syukur itu bisa berupa semakin rajin beribadah kepada Allah, bersedekah, maupun perilaku-perilaku yang bermanfaat bagi orang lain. Begitu bahayanya istidraj, sampai-sampai Umar bin Khattab pernah berdoa, "Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu menjadi mustadraj, orang yang ditarik dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan." Demikian sedikit khutbah singkat pada khutbah pertama ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil, memetik iktibar dari semua yang kami sampaikan pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم